SMA sedang melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema P5 pada kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dengan topik insan muda sebagai agen penyebar semangat persatuan. Nah, tujuan dilakukannya proyek ini adalah supaya pelajar atau siswa semakin memahami keragaman budaya, agama, dan ras yang ada di Indonesia dan semakin bisa menghormati, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Lalu gambaran tentang proyek kali ini, kami akan mengupas dan menganalisis keragaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu kami akan menuangkan semua itu ke dalam poster, dan poster tersebut akan kami kampanyekan. Halo semuanya, perkenalkan saya Juan Sebastian Sinulinga dari kelas 8B. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan apa sih aktivitas yang kami lakukan di satu hari ini. Jadi di aktivitas pertama kami diarahkan untuk membentuk suatu kelompok yang beranggotakan 6 sampai 7 orang. Dan selanjutnya di aktivitas kedua kami diminta untuk menggambar 3 objek dengan perspektif kami masing-masing, sketsanya. Dan di aktivitas terakhir atau aktivitas 3 kami diminta untuk merefleksikan apa saja yang kami lakukan dalam keseharian kami dalam P5 kali ini. Gambarnya pasti setiap anggota kami menghasilkan gambar yang berbeda-beda karena kami memiliki sudut pandang kami masing-masing. Nah, kan nama saya Kristabella Robin dari kelas 8H, kelompok 2. Kami sebagai perwakilan kelompok, saya ingin menyampaikan hasil pemikiran kami tentang P5 kali ini yang mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika dan topik agen penyebar semangat persatuan. Jadi ini adalah hasil rancangan poster kami, dan slogan yang kami pilih adalah Indonesia Harmoni dalam Keberagaman. Jadi di dalam poster ini kami membuat ada 2 tangan. Kedua tangan ini melambangkan persaudaraan dan juga persatuan setiap suku yang ada di Indonesia, dan hati ini melambangkan cinta, persatuan, dan juga harmoni yang tercipta karena adanya persatuan, Pak. Latar belakang ini kami ada menambahkan pura di bahasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dan yang memiliki arti gerbang. Jadi pura ini melambangkan bahwa untuk mencapai gerbang persatuan dan bersatu dalam berbagai keragaman, itu tuh harus ada rasa dari masyarakatnya sendiri untuk ingin bersatu, dan juga masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu harus hidup berdampingan. Dan di bagian bawah ini kami juga menambahkan 3 rumah adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada rumah Joglo dari Jawa, rumah Honai dari Papua, dan juga rumah Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Jadi mereka ini semuanya sejajar dan berdampingan. Oleh sebab itu ini melambangkan bahwa suku-suku di Indonesia itu harus hidup berdampingan untuk mencapai persatuan, Pak. Dan terima kasih. Ulangi. Sekian, terima kasih. Saya Kristabella Robin dari kelas 8E. Nah, jadi sekarang kami sedang menggali informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, setelah digali ternyata ada 2 faktor yang menyebabkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Faktor yang pertama itu ada karena kondisi geografis Indonesia. Jadi kondisi geografis Indonesia itu Indonesia itu kan bentuknya negara kepulauan. Jadi terpisah oleh banyak pulau gitu. Jadinya setiap masyarakat punya cara hidup yang berbeda, sehingga menciptakan suku bangsa yang berbeda-beda juga. Yang kedua itu ada perbedaan sumber daya alam. Jadi kondisi alam di sekitar tuh mempengaruhi gimana cara masyarakat tuh berkembang. Kesannya adalah proyek ini lumayan bermanfaat karena kami dapat belajar untuk saling bekerja sama walaupun ada ciri fisik yang berbeda, ada suku yang berbeda, agama yang berbeda gitu. Boleh dijelaskan terkait dengan sketsa gambar yang nantinya kalian akan lukis di kanvas? Sketsanya itu ini
menunjukkan tentang perbedaan agama dan juga suku. Dan mereka tuh bergandengan tangan, ya berarti mereka bersatu gitu. Lalu yang Hindu ini terpisah karena tempatnya nggak cukup. Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Bu Budi. Ya. Gimana tanggapan Ibu terkait dengan proyek kali ini? Kegiatan P5 hari ini cukup bagus sekali, bahwa menunjukkan bahwa anak-anak kita kelas 8 itu kreativitasnya luar biasa dalam melukis. Dari berbagai macam yang saya lihat, itu ada berbagai macam kreativitas yang luar biasa, bahwa anak itu bisa memahami tema dan topik yang kita sajikan untuk kegiatan P5 satu minggu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Halo. Kalian lagi ngapain hari ini? Buat poster di kanvas. Ini ada sketsa kami yang memiliki slogan "Jadilah cahaya persatuan di tengah keberagaman". Kami kelompok 2 dari 8F akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari lukisan kami yang kami lukis kemarin. Pertama, topik dari lukisan poster kami ini adalah satu jiwa beragam budaya. Nah, satu jiwa ini ibaratkan Indonesia yang memiliki keberagaman mulai dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus menghargainya. Dan teman-teman bisa kalian lihat di sini kami menaruh semuanya yang telah kami buat yang berbunyi berbeda budaya satu bangsa, pemuda bersatu untuk Indonesia, yang memiliki makna atau arti kita sebagai pemuda harus menggerakkan persatuan dan menyatukan seluruh perbedaan yang ada di bangsa kita, bukannya malah merendahkan sama satu masing-masing dari yang lain. Nah, kita mempunyai perbedaan itu harus kita anggap sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa kita. Nah, selanjutnya di sini kalian melihat ada 6 anak-anak di sini kan. Nah, ini nih menggambarkan 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Lalu kalian juga dapat melihat bahwa warna kulit mereka berbeda-beda seperti warna kulit yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kami memilih 3 fauna yang terdapat di Indonesia, yaitu orang hutan, badak bercula 1, dan juga harimau Sumatera. Orang hutan ini berasal dari hujan tropis di Indonesia. Badak bercula 1 berasal dari ujung kulon Banten, dan juga harimau Sumatera ini terdapat di Pulau Sumatera. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita ini harus bertoleransi, menghargai budaya, ras, dan agama setiap orang, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan itu sama dan tidak ada bedanya. Jadi poster ini kayak menunjukkan bahwa kita ini harus bertoleransi, tidak boleh membeda-bedakan.